Bismillah, jumpa lagi bersama saya Triwidawati di kanal RHS Triwidawati, tempat berbagi informasi seputar obat dan kesehatan. Sahabat pemirsa, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai GOUT secara umum. Jadi bagi yang sudah menyaksikan paparan isi video tersebut tentunya sudah paham ya bahwa GOUT merupakan salah satu penyakit radang atau inflamasi pada sendi yang paling sering ditemukan, yang ditandai dengan adanya penumpukan kristal monosodium urat di dalam maupun di sekitar persendian. Nah, perjalanan alamiah penyakit ini yang juga disebut dengan penyakit asam urat mulai dari fase hiperurisemia asimptomatik ataupun meningkatnya kadar asam urat di dalam darah yang tidak menunjukkan gejala-gejala sampai fase GOUT akut yang membutuhkan periode yang panjang untuk menjadi kronis. Nah, di video kali ini selanjutnya kita akan membahas bagaimana memastikan seseorang menderita penyakit GOUT ataupun diagnosisnya, dan juga bagaimana penata laksanaannya dengan dan tanpa obat yang terkait dengan pencegahannya. Jadi jangan kemana-mana, simak sampai selesai agar tidak ada informasi yang hilang ya. Berdasarkan rekomendasi Perhimpunan Reumatologi Indonesia tahun 2018 dengan judul Pedoman Diagnosis dan Pengelolaan GOUT, ada 11 catatan ya terkait rekomendasi untuk mendiagnosis suatu penyakit GOUT atau seseorang mengalami penyakit GOUT atau asam urat ini. Nah, jadi yang utama ya ada 3 saja yang kita sebutkan di sini. Yang pertama, bahwa hiperurisemia tanpa gejala klinis ditandai dengan kadar asam urat serum lebih dari 6,8 mg per desiliter. Yang kedua, serangan artritis GOUT akut ini ditandai dengan nyeri hebat, nyeri sentuh atau tekan dengan kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, disertai bengkak dengan atau tanpa kemerahan yang puncaknya ini terjadi dalam 6-12 jam pada satu sendi. Nah, manifestasi klinis yang khasnya adanya pembengkakan pada terutama jempol kaki yang berulang disertai hiperurisemia. Nah, yang ketiga, diagnosis definitif GOUT ini ditegakkan apabila ditemukan kristal monosodium urat pada cairan sendi ataupun aspirasi tofi. Jadi yang khasnya ini adalah adanya kristal monosodium urat pada cairan sendi. Ya sahabat. Selanjutnya, bagaimana tata laksananya? Untuk tata laksana optimal untuk penyakit GOUT membutuhkan tata laksana dengan obat-obatan ataupun disebut tata laksana farmakologi maupun tanpa obat-obatan atau non-farmakologi. Nah, untuk tata laksana non-farmakologi meliputi edukasi, perubahan gaya hidup, dan tata laksana terhadap penyakit penyerta atau komorbid. Misalnya, ada tidaknya penyakit-penyakit hipertensi, dislipidemia, maupun diabetes mellitus. Jadi sahabat RHS Triwidawati, untuk pengobatan penyakit asam urat tujuannya ini adalah untuk meredakan gejala dan juga mencegah terjadinya komplikasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan upaya agar kadar asam urat dalam darahnya ini turun. Nah, jadi untuk sediaan-sediaan yang digunakan untuk mengatasi nyeri ataupun untuk meredakan gejala-gejala yang dirasakan, ini ada diberikan obat-obatan seperti kolhisin, obat anti radang atau obat antiinflamasi non steroid ataupun kortikosteroid. Kemudian juga ada obat-obat yang lain, misalnya ada allopurinol atau probenecid. Tentunya dokter akan memberikan sesuai keadaan yang dialami oleh penderita dan fase-fase yang juga terjadi pada seseorang yang mengalami penyakit GOUT ini. Berikutnya, pendekatan tanpa obat-obatan bisa dilakukan dengan diet, kemudian aktivitas fisik, dan juga kebiasaan termasuk menghentikan kebiasaan merokok. Nah, untuk diet kita ketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami GOUT, diantaranya faktor genetik, berat badan berlebih,
konsumsi obat-obatan tertentu, misalnya diuretik. Ini adalah suatu sediaan yang meningkatkan pengeluaran cairan di tubuh. Kemudian ada tidaknya gangguan fungsi ginjal dan gaya hidup yang tidak sehat seperti minum alkohol dan juga minuman berpemanis. Nah, untuk rekomendasi diet ini bisa kita lihat pada tabel berikut ini ya. Mengenai latihan fisik, apa yang perlu diperhatikan? Nah, untuk latihan fisik ini dilakukan secara rutin 3-5 kali seminggu selama kurang lebih setengah jam hingga 1 jam. Jadi 30 hingga 60 menit. Nah, olahraganya bagaimana? Olahraga ini meliputi latihan kekuatan otot, fleksibilitas otot dan sendi, dan juga ketahanan pembuluh darah jantung atau kardiovaskuler. Tujuan daripada olahraga ini adalah untuk menjaga berat badan ideal dan menghindari terjadinya gangguan metabolisme yang tentunya ini bisa menjadi penyakit penyerta daripada GOUT atau comorbid GOUT. Namun hati-hati ya, karena latihan yang berlebihan ini juga bisa beresiko menyebabkan trauma sendi, sehingga latihan-latihan yang berlebihan dan beresiko trauma sendi ini wajib dihindari. Nah, untuk yang terakhir sudah disampaikan tadi di awal, menghentikan kebiasaan merokok ya. Nah, sebagai catatan rekomendasi perubahan gaya hidup, ini dia. Perhatikan 4 hal berikut ini. Demikian sahabat RHS Triwidawati, bahasan kita kali ini mengenai bagaimana memastikan seseorang itu menderita penyakit GOUT atau asam urat, kemudian bagaimana tata laksananya dengan dan tanpa obat-obatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas mengenai jenis-jenis obat penurun kadar serum urat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.